Maaf Bu ya, kadang-kadang dari orang Islam sendiri ada juga yang salah paham terhadap sepak terjang FPI. Jadi ini untuk semua. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kami membagi wilayah di sekitar kami, lingkungan kami menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wilayah amar ma'ruf. Yang kedua adalah wilayah nahi munkar. Yang bagaimana sih wilayah amar ma'ruf? Suatu wilayah yang di sana ada kemaksiatan, katakan ada pelacuran, ada perjudian, ada macam-macam maksiat. Kemudian masyarakat sekitar mendukung itu kemunkaran, tidak merasa risih. Nah, untuk wilayah semacam ini kami larang keras aktivis FPI manapun melakukan tindakan fisik. Kenapa? Karena akan mengantarkan kepada konflik horizontal dan itu akan membawa kepada kerusakan yang lebih besar lagi. Jadi maksiatnya akhirnya tidak bisa diatasi, mungkin bisa timbul konflik horizontal yang bisa meluas. Nah, untuk wilayah ini kami sebut wilayah amar ma'ruf. Kewajiban kami mengirim juru dakwah, mengirim guru, mengirim ustaz, membuka majelis taklim untuk memberikan pengajaran dan nasihat kepada masyarakat setempat tentang bahaya kemaksiatan tadi bagi kehidupan umat dan masyarakat di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua, wilayah nahi munkar, yaitu satu wilayah yang di dalamnya ada kemunkaran, kemaksiatan, ada judi, ada ekstasi, ada narkoba, ada macam-macam kemunkaran. Dan ternyata masyarakat sekitarnya nggak suka. Cuman masyarakat sekitar nggak punya keberanian untuk menghentikan itu karena, maaf, ada oknum-oknum yang membackingi dengan kekuatan jabatan, kedudukan dan wewenang. Nah, akhirnya masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, di wilayah seperti ini kami dari FPI berkewajiban untuk membantu masyarakat, membangkitkan keberanian mereka, mendorong mereka bekerja sama bagaimana caranya untuk kami stop kemungkaran yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat tadi. Nah, ini kami sebut wilayah nahi munkar. Wilayah semacam inilah yang menjadi wilayah operasi kami untuk kami hentikan segala kemunkaran yang ada. Itu pembagian. Tapi nggak sampai di situ, Bu, Pak. Untuk menghentikan kemunkaran tersebut, kami punya prosedur standar. Apa prosedur standar yang ada? Pertama, harus berdasarkan laporan masyarakat setempat. Jadi kami di Islam nggak boleh tuh ngorek-ngorek kesalahan orang, ngintip-ngintip, menginteligeni. Enggak. Kami berdasarkan laporan masyarakat. Itu syarat pertama. Nah, kalau masyarakat sudah lapor, kami kirim tim investigasi untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Nah, jadi bukan kami yang sekonyong-konyong memata-matai, tidak. Karena Islam nggak mengajarkan untuk ngorek-ngorek kesalahan orang. Nah, kalau sudah kami dapatkan bukti data bahwa memang di situ betul ada kemungkaran, kami akan bantu masyarakat membuat surat tertulis, kirim ke lurah, kirim ke camat, sampai ke gubernur dengan tembusan mulai dari polsek, polres, polda, bahkan juga di militernya dari mulai koramil, kodim sampai kodam. Jadi kami tuntut masyarakat. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti bagaimana cara ngirim suratnya, bagaimana cara protesnya. Nah, itu kami tuntut. Nah, setelah itu surat kami berikan, kami tunggu 1 bulan, 2 bulan, kami mau lihat reaksi mereka. Kalau mereka bereaksi baik, merespon baik, menutup tempat kemaksiatan tadi, kami bersyukur masyarakat nggak perlu bertindak. Tapi kalau ternyata pemerintah yang sudah kami beritahukan dengan data, dengan bukti, karena investigasi kami itu juga menggunakan kamera, menggunakan foto, kami filmkan, ini loh buktinya. Nah, setelah itu direspon dengan baik, selesai. Kalau tidak direspon dengan baik, maka kami akan mendorong masyarakat bersama FPI untuk melakukan aksi damai. Kita demo ke DPRD, demo ke gubernur, itu yang kami lakukan. Andai kata semua jalan yang sudah prosedural masih tidak menyelesaikan persoalan, maka kami akan mengambil inisiatif lain untuk menyelesaikannya. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Cuma yang jadi problem, usaha kami yang prosedural itu tidak pernah diangkat di televisi, tidak pernah disiarkan di media, di koran, di majalah, tidak ada. Nah, begitu nanti sudah terjadi sesuatu hal, terjadi benturan fisik, nah itu merupakan anti klimaks daripada persoalan yang sudah bertumpuk-tumpuk, dan itu yang dimasukkan ke televisi sehingga menimbulkan image seolah-olah FPI main gebuk, main hantam, main serang. Itu semua tidak benar. Pada 4 tahun yang lalu ada satu tempat judi
biasa di wilayah Pluit berdiri di atas tanah Pemda DKI. Kami sudah berikan peringatan selama 1 tahun, nggak sembarangan, 1 tahun. Tapi karena backingnya kuat, oknum-oknum yang melindunginya kuat, tidak pernah bisa ditutup. Akhirnya terjadi apa yang terjadi karena 1 tahun. Nah, yang menarik, ada sejumlah wartawan diskusi, Habib kalau citra FPI mau bagus, kami diundang loh. Bagaimana proses awalnya, kami diajak, nanti kami filmkan, kami shoot, sampai terakhir. Saya bilang, betul, Anda mau objektif, betul, kita aja. Diikuti itu prosedur, sampai terjadi anti klimaks, yaitu benturan fisik antara Laskar FPI melawan ratusan preman yang menjaga tempat perjudian di Pluit, di mana mereka menggunakan senjata api, menggunakan yaitu parang, menggunakan pedang dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita, dengan izin Allah kami bisa menguasai keadaan. Mereka separuh bisa kami tangkap, kami serahkan kepada polisi yang bertugas, dan semua bisa berjalan dengan baik. Tapi yang menarik, saat kejadian wartawan ada, terjadi bentur antara Laskar FPI melawan preman. Maaf, ini saya katakan preman. Kalau saya bicara preman berarti saya nggak bicara apa agamanya. Ya, ada yang Islam, ada yang non-Islam. Yang penting dia preman, dia jaga perjudian. Nah, begitu terjadi bentrokan, ada Laskar FPI yang dibacok, dia shoot gitu oleh wartawan. Dan sebaliknya, ada preman juga yang dihantam oleh Laskar FPI, itu juga di shoot. Nah, selesai, saya amanatkan sama wartawan tadi, saya mau lihat nanti sore beritanya. Saya tunggu beritanya di TV. Nah, begitu saya tunggu beritanya di TV, mulai dari TPI-nya, ANTV-nya, SCTV-nya, RCTI-nya, semuanya. Ternyata apa beritanya? Pagi dini hari, Laskar FPI terlibat dalam bentrok fisik dengan warga masyarakat. Dan di dalam benturan fisik tersebut terlihat Laskar FPI menggunakan senjata tajam menyerang dan menghantam warga hingga warga terluka. Yang disertai TV, preman lagi dihantam sama Laskar. Saya tunggu, lalu mana yang Laskar FPI dihantam? Mana yang mereka nembak kita? Mana mereka yang nyerbu duluan? Tidak ada. Besoknya kita protes, kita kumpulkan wartawan-wartawan. Kita tanya, kenapa kok Anda bisa begini memberitakannya? Apa jawab mereka, Bu? Mereka jawab, Habib, begini, Be. Bukan maksud kami menjelekkan FPI. Cuma menurut kami dan pimpinan redaksi kami di kantor, kalau preman baca orang itu biasa, bukan berita, Be. Tapi kalau Laskar hantam preman pakai piki putih, baju putih, ini luar biasa, baru berita. Astagfirullahaladzim min kulli dambin alim.